dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar, dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita di minggu ini, diambil dari hukum kelima, beserta maksudnya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua.
Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyerami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan Allah untuk dapat melaksanakan hukum-Nya. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Bapa untuk mengaku setiap dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihinilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-12 Trinitatis diambil dari Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Mari kita membacanya secara responsoria. Segala sesuatu yang harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya,
Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi milikku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Amang, Inang, dan semua jemaat yang hadir di sini, begitu juga keluarga yang di rumah kita masing-masing. Saya akan bacakan warta jemaat minggu ke-12 sesudah Trinitatis 4 September 2022. Semua nyata di hadapan Tuhan. 1. Nama minggu ini hari adalah minggu 12 setelah Trinitatis, yang artinya Allah Tritunggal. 2. Berita kelahiran.
pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Michael Sitorus, sarjana komputer, Ovitria Boru Manalu, ST, alamat Jalan Bungur 2 nomor 22, RT 002, RB 002, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bungur Kostrad. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. 3. Pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudara Abdi Krisnanda Sipahutar Eskom, putra dari Bapak Sintua William Sipahutar, ibunya NC Boru Butar-Butar, alamat Jalan Lintas Sigura-Gura, nomor 23 Pulau Raya, Pulau Rakyat Asahan, Sumatera Utara. Warga Jemaat HKBP Pekan Pulau Raja Resort, Pulau Raja, Distrik 13 Asahan, Labuan Batu. Dengan tunangannya saudari Eudrika Yuneta Boru Tampu Bolon, SE, putri dari Bapak Situa Yosef Tampu Bolon, ibunya Dr. Anda Neti Boru Marbun. Alamat Jalan Talas 3 nomor 45 RT 01 RW 02 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Warga Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 September 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Pekan Pulau Raja Resort Pulau Raja, Distrik 13 Asahan, Labuan Batu. Kiranya Tuhan memberkati kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. 4. Kebaktian anak sekolah minggu. Sesuai hasil keputusan seremoni Parhaladu, mulai hari Minggu 18 September 2022 masuk pukul 10.30 WIB akan dimulai kembali kebaktian tatap muka anak sekolah minggu mulai kelas TK sampai kelas 3 SD serta diikut sertakan dengan kelas 4 SD sampai dengan Prasidi bertempat di Sopo Praja. 5. Penerimaan kelas di tahun 2022 sampai 2023. HKBP Kebayoran Lama telah membuka kembali penerimaan kelas di untuk tahun ajaran 2022 sampai 2023 dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Minimal kelas 1 SMA. 2. Membawa surat pengantar dari Situa Banjar masing-masing. 3. Melampirkan fotokopi surat baptis, akte kelahiran. 4. Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar latar belakang berwarna. 5. Membawa surat keterangan dari gereja asal di luar anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama yang tidak terdaftar. 6. Formulir pendaftaran diserahkan langsung ke sekretariat gereja. 6. Ibadah penghiburan diberitahukan kepada warga Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama mulai bulan September 2022 akan dimulai kembali acara ibadah penghiburan setelah acara pemakaman. 7. Dana anak asuh. Pada hari ini Minggu 4 September sesuai ibadah pukul 10.30, Ketua Dewan Diakoni bersama Amang Pendeta Jeffrey Stindaun MTH dan Inak Pendeta J. Boru Pardede akan menyampaikan dana anak asuh kepada Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Diminta kepada anak-anak yang menerima dana asuh tersebut akan tinggal sebentar di dalam gereja. 8. Sepeda motor inventaris. Majelis melalui warta jemaat ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Situa Hot Sianipar SG dan Dr. Saur Maida Boru Gultom yang telah menyumbangkan 1 unit sepeda motor Matic merek Honda model Solo tahun pembuatan 2015 untuk dipergunakan dalam pelayanan jemaat. Demikianlah ditambahkan Tuhanlah memberkat bagi keluarga yang telah menyumbangkan sepeda motor tersebut. Tuhan Yesus memberkati.
9. Ucapan terima kasih. Melalui warta jemaat ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pahotan Ferry Roy Nainggolan, Liliana Ruth Boru Tinambunan yang telah menyumbangkan 1 unit tenis meja untuk dipergunakan atau dipakai dalam acara pertandingan perlombaan dalam tahun kesehatian. Ditambahkan, Tuhanlah berkat bagi keluarga yang telah menyumbangkan meja tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 10. Persyaratan perlombaan. Dalam rangka tahun kesehatian dan pesta Gotilon 2022, panitia perlombaan tahun kesehatian 2022 telah membuka pendaftaran bagi jemaat atau ruas yang ingin berpartisipasi dalam menyampaikan perlombaan. Pendaftaran melalui Sintua Banjar masing-masing. Untuk formulir pendaftaran akan disampaikan kepada Sintua Banjar masing-masing. Adapun jenis-jenis pertandingan yang akan diadakan adalah bulu tangkis. Setiap Banjar mengirimkan 1 tim untuk mewakili Banjar. Dalam 1 tim digabung antara Naposo dengan dewasa. Kategori yang dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran. 2. Catur. Pertandingan catur ama bergu. Setiap Banjar mengirimkan 1 tim yang terdiri dari 3 anggota. 3. Tenis meja. Setiap Banjar mengirimkan 1 tim untuk mewakili Banjarnya. Dalam 1 tim digabung antara Naposo dengan dewasa. Kategori yang dipertandingkan adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran. 4. Perlombaan pidato tentang gereja. Untuk pertandingan ini secara teknis akan diatur oleh guru-guru sekolah minggu. Pengundian nomor dilaksanakan pada hari Rabu 7 September dalam seremoni Paralado. Technical meeting dilaksanakan hari Jumat 9 September jam 19 WIB di Sopo Praja. Warta tambahan. Nyonya Tinambunan Magdalena Boru Lumbantombing Banjar Rempoa Ciputat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam TBC Matupang kita bawakan dalam doa agar memperoleh kesembuhan dari Tuhan kita. 2. Ralat atas nama panitia tahun kesehatian minta maaf atas kesalahan penulisan nama, yaitu warta varia tahun kesehatian tertulis di situ urut nomor 6 atas nama Nyonya Toga Marpaung Boru Manurung. Yang benar adalah Nyonya Tonga Marpaung Boru Manurung. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati. Diberikan kesempatan untuk pengumuman Kor Immanuel.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, ayat yang pertama dan kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah di rumah melalui live streaming, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-12 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 139 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan dalamnya laut
bisa diukur dalamnya hati. Siapa yang tahu? Rambut sama hitam, walaupun sudah ada yang putih dan ada yang pirang, bahkan ada yang pink dan biru seperti Barbie itu. Tapi sesungguhnya rambut kita itu hitam di bawah lahir. Rambut sama hitam dalam hati. Siapa yang tahu? Ungkapan ini mau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Jangankan mengetahui hati seseorang, apa yang ada di dalam hatimu pun sering kamu tidak mengerti dan paham. Apa yang ada di dalam dirimu pun sering kita tidak memahaminya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang diungkapkan oleh pemazmur melalui Daud dalam firman Tuhan ini. Kebesaran Tuhan akan pengetahuannya. Kebesaran Tuhan akan pengenalannya kepada manusia itu, kepada semua ciptaannya di dunia ini. Bahkan pengetahuan, pengenalan Tuhan akan manusia dan segala ciptaannya tidak bisa dibandingkan dengan pengetahuan apapun yang ada di dunia ini. Itu dikatakan tadi pada ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Dia menyaksikan, Daud menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha tahu tentang segala sesuatu, tentang kehidupan dan keberadaan setiap orang. Bagi Tuhan, Dia tahu seluruh hidup kita. Dia tahu keberadaan kita. Dia tahu tingkah laku kita. Dia tahu perkataan dan perbuatan kita. Dia tahu gerak hidup kita. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiranmu. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu. Sebelum kita bertindak, berencana, Dia sudah tahu. Sebelum kita mengucapkan sesuatu dengan lidah kita, Dia sudah tahu. Inilah pengetahuan yang ajaib, yang tinggi, yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam firman Tuhan ini. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kesaksian Daud dalam firman Tuhan ini, kita diajak untuk mengetahui dan kita diajak untuk menyadari yang pertama, Tuhan mengenal kita semua. Disulikit jala ditadda debatadoho. Ukuran Allah mengenal kita bukan rupa,
Tapi apa dikatakan dalam Samuel 16 ayat 7c? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ido dang songon nanido nai tadda Soekarno. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara kenapa itu dikatakan tanda-tanda Soekarno. Karena mungkin dahulu sangat susah bertemu dengan Soekarno ya, hanya bisa lihat di televisi. Jadi kita bisa lihat dia waktu mungkin dia berpidato atau mungkin dalam pekerjaannya yang disiarkan di televisi yang sebenarnya kita tidak mengenal siapa dia, kita hanya mengenal dia adalah presiden kita yang pertama. Selebihnya tidak. Tanda-tanda Soekarno kata orang Batak. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan sungguh-sungguh mengenal kita karena dialah yang menciptakan kita. Itu dikatakan pada ayat 1 tadi. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kemarin waktu retret Parguru Malua, bahkan ada yang mencetuskan isi hatinya. Ada beberapa orang dalam retret itu dia mengatakan, Inang saya bingung siapa sih diri saya? Bagaimana sih masa depan saya? Saya selalu mencari Tuhan, tapi saya tidak menemukan Tuhan itu. Coba Amang Inang, luar biasa anak-anak kita remaja sudah mengatakan seperti itu. Saya mencari Tuhan, tapi saya tidak menemukan Tuhan. Iya, tapi Tuhan tetap mencarimu. Tapi Tuhan tetap menyelidikimu. Tapi Tuhan tetap mengenal siapa engkau. Seluruh umat Allah olehnya dikenal. Itu tadi nyanyian kita kan Kidung Jemaat itu 282. Besar kecil semua sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia. Baik hidup maupun mati mereka miliknya. Kalau Yeremia mengatakan, dalam kandungan ibuku pun engkau telah memanggil aku. Artinya dalam kandungan seorang ibu pun Tuhan itu sudah merancang, Tuhan itu sudah mengenal, Tuhan itu sudah menyelidiki siapa kita. Karena dialah yang menciptakan kita. Sedangkan seorang montir mobil, dia kenal spare part, dia kenal alat-alat yang rusak di mobil yang akan dia perbaiki atau servis. Padahal bukan dia yang membuat, bukan dia yang merakit, bukan dia pemilik mobil itu, apalagi Tuhan, dia yang mencipta, dia yang menjadi pemilik kita. Mustahil dia tidak mengenal kita. Dia sangat mengenal engkau. Walaupun dirimu tidak mengenal dirimu sendiri. Walaupun kamu tidak mengerti tentang dirimu sendiri. Tapi Tuhan mengenal dan mengerti engkau. Maka dikatakan tadi, segala jalanku kau maklumi. Katakan pada ayat 3, dia tahu semuanya di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang mau diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mengetahui segala apa yang kita lakukan. Manusia bisa bersembunyi dari hadapan sesamanya manusia. Manusia bisa bersembunyi terhadap apa yang dia lakukan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Seperti yang dikatakan pada ayat 2 dan 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Segala apa yang kita perbuat, berjalan, berdiri, Dia tahu. Dia memeriksa. Segala apa yang kita pikirkan, Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Walaupun manusia berusaha untuk menyembunyikannya seperti yang lagi viral sekarang ya. Ya, penembakan kepada Brigadir J. Sudah 2 bulan, mulai 22 Juli kan. Tak selesai-selesai. Walaupun para tersangka mengatakan kebohongan kepada penyidik, atau mungkin nanti para terdakwa berbohong kepada hakim atau jaksa, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dikatakan tadi pada ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Sebelum mulut kita mengeluarkan kebohongan atau kebenaran, sesungguhnya Tuhan sudah mengetahuinya. Dan inilah yang disaksikan oleh pemazmur dalam hal ini. Tuhan mengetahui apa yang diperbuat oleh Daud. Ketika dia berusaha untuk memperistri Batseba, yaitu istri Uria, dengan segala rekayasa yang dia buat. Ketika Uria mati dalam barisan perang yang diutus oleh Daud, dia memperistri Batseba, istri Uria yang sudah meninggal. Itu seolah-olah kebaikan di hadapan manusia. Mengasihani seorang Nababalu yang ditinggal mati oleh suaminya. Tapi Tuhan tahu rekayasa apa yang diperbuat oleh Daud. Dan setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dia menerima hukuman itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lapatanna adung do kejahatan na langsung terdapot. Ada kejahatan yang langsung tertangkap. Lihat Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, dalam pemberontakannya, ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Setelah mereka berdosa, mereka berusaha bersembunyi dari hadapan Tuhan. Bukan tidak tahu Tuhan di mana Adam dan Hawa. Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan tahu kebohongan yang dia lakukan. Tuhan tahu sebenarnya di mana mereka bersembunyi. Tapi Tuhan mau pengakuan dari mereka bahwa mereka sudah bersalah, bahwa mereka sudah berdosa. Demikian juga dengan Daud tadi. Langsung terdapot, tertakup. Melalui Nabi Nathan, Allah memperingatkan dia. Dan Daud dia mau diingatkan oleh Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan dan menyesali segala dosa-dosanya. Cepat atau lambat, segala apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh manusia itu, semua akan mendapat ganjaran. Ada yang langsung dapat, ada yang mungkin prosesnya cukup lama. Sama seperti yang dilakukan oleh Esau kepada Yakub. Tapi Allah mengejar dia dengan kejahatannya, dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dengan suara hatinya. Esau, kau sudah berdosa kepada abangmu Yakub.
Yakub, engkau sudah berdosa kepada abangmu Esau. Kejahatan yang dilakukan, penipuan yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau. 20 tahun dia menderita. 20 tahun hatinya gelisah, tidak tentram. 20 tahun dia dikejar-kejar rasa takut untuk bertemu dengan abangnya Esau. Dan ketika dia ingin berjumpa pun, dia takut. Dia suruh dulu tentara-tentaranya menemui Esau. Dia suruh dulu keluarganya. Kemudian dia menyendiri di tepi sungai Yabok. Sehingga malaikat datang, Tuhan datang. Berperang, marsiranggut. Aku tidak melepaskan engkau Tuhan sebelum engkau memberkati aku. Pengakuan akan dosanya selama 20 tahun. Dia dihakimi oleh suara hatinya sendiri. Sama seperti Yudas. Suara hatinya yang menghakimi dia. Sebenarnya tidak ada apa-apa dikatakan oleh Yesus kepadanya. Tapi suara hatinya menghakiminya sehingga dia bunuh diri. Kegelisahan ketika berbuat dosa. Tapi mungkin seperti yang kita katakan, mungkin pada saat ini banyak yang melakukan dosa, kejahatan yang menurut kita tersembunyi dari hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Perjahat naso tertakup, jalatorok dorate yang manginang, aka perdosa naso tertakup. Termasuk rahita di bagasanna. Aka berdosa hita. Tapi ingatlah, ada penghakiman. Alaniaha amang dohot inang, kenapa? Kalau sekarang manusia lebih takut kepada CCTV daripada kepada Tuhan. Di mana-mana ada CCTV, di jalan di jalan juga udah dibuat CCTV untuk pakai seatbelt kita itu kan. Kalau nggak ada CCTV itu nggak dipakainya itu. Ada CCTV, ku pakailah. Takut sama CCTV, bukan karena kesadaran. Ada CCTV, kita tidak boleh berbuat yang tidak benar. Jangan-jangan maaf amanginang. Tapi saya yakin di gereja kita tidak seperti itu ya. Jangan-jangan juga di gereja itu dilakukan CCTV, dibuat CCTV karena ada sesuatu hal yang tidak baik yang dilakukan di dalam gereja. Biar kelihatan lebih takut sama CCTV. Bukan kepada Tuhan. Padahal tidak lebih hebat CCTV yang dibuat manusia itu. CCTV Tuhan yang lebih hebat. Kalau CCTV manusia yang dibuat manusia bisa rusak, bisa disambar petir, ya, bisa hilang, ya, rekaman yang ada di dalamnya. CCTV Tuhan tidak bisa hilang. Dan di mana-mana ada Tuhan karena Dia adalah roh. Tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu. Di mana-mana ada Tuhan yang selalu melihat, yang selalu memeriksa, yang selalu menyelidiki hati dan pikiran perbuatan kita. Tuhan salah itu. Nanti di hari penghakiman dibukalah CCTV kita semua. Rekaman itu. Kita nggak bisa protes, nggak bisa interupsi. Tuhan, saya kan tidak melakukan itu. Oh tidak. Semua dikatakan dalam firman Tuhan dengan tema kita, semua nyata di hadapan Tuhan.
Semua nyata di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan meminta pengampunan dosa dari Dia. Sebelum saatnya tiba. Kita tidak tahu Manginang seberapa lama kita hidup di dunia ini. Karena yang Maha Tahu itu adalah hanya Tuhan saja. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia menyadari dosanya, dia datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan itu Maha Pengasih. Seberapa besar pun dosa, kesalahan yang kita perbuat, tidak lebih besar dosamu daripada pengampunan Tuhan. Amin. Lebih besar pengampunan Tuhan di dalam hidup kita. Asal kita mau datang menyesali dosa kita dan meninggalkan segala perbuatan dosa kita. Dan yang ketiga, Tuhan menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mengasihinya. Dikatakan pada ayat 5 tadi, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bagaimanapun kekuatan musuh tidak akan bisa mengalahkan orang yang percaya kepadanya. Itu idealnya. Dan itulah sesungguhnya. Alaniaha namargugo dona porsiai molo rapon debata ibana mangula siulaonna. Persoalannya sekarang, apakah kita selalu bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita hanya mengandalkan pikiran, kekuatan kita, keinginan kita saja? Tanpa bertanya, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Setiap pagi kita berbicara, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan satu hari ini? Tuhan menjaga. Tuhan melindungi kita dari belakang dan dari depan. Dan ini merupakan keyakinan kita. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Ini yang menjadi pengharapan bagi orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Banyak cara Tuhan untuk menyatakan kebenaran itu dalam kehidupan kita di dunia ini. Kebenaran tetap kebenaran. Salah tetap salah. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti topik minggu kita yang hari Minggu kan. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Menyangkal diri keinginan daging. Memikul salib. Salib yang berbeda-beda, pergumulan, sitaonon, penderitaan yang berbeda-beda. Saya katakan yang hari Minggu, tapi kalau kita dipukul, ibe pialani nama anakku, oh itu bukan salib, hukuman itu. Ya, konsekuensi terhadap apa yang kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita berserah kepada Tuhan. Mohon tuntunan Tuhan. Mempertaruhkan hidup kita di dalam Tuhan. Kita harus yakini dan percaya Tuhan menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, yang menaruh harapan kepadanya, mendapat kebinasaan di tengah-tengah dunia ini. Percayakah engkau
Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau memperkenankan kami datang ke hadirat-Mu melalui ibadah kami pada siang hari ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau firman-Mu selalu berulang-ulang, mengingatkan kami, menyadarkan kami Tuhan, akan segala perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, di mana kami sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui firman-Mu pada hari ini kembali, Engkau mengingatkan dan menyadarkan kami. Engkau mengenal siapa kami. Engkau mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan juga apa yang ada di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, Engkau mengajak kami, supaya kami senantiasa datang berseru, memohon pengampunan Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti yang dipersaksikan oleh Daud ketika ia jatuh ke dalam dosa. Tuhan datang untuk mengingatkan dia akan dosa-dosanya. Dan dia mau menyadari dosanya dan mau datang meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Sehingga keadaan dia yang berdosa dipulihkan oleh Tuhan, melanjutkan perjalanan kehidupannya sebagai seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, melalui firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami. Berkatilah firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, melalui berbagai berkat-berkat yang Kau berikan kepada seluruh jemaat-Mu, seperti yang diwartakan dalam warta jemaat kami. Dan kami juga Tuhan bermohon kepada jemaat-Mu yang dalam pergumulan, secara khusus dalam menghadapi sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Mulo Ferdinand Sirait, Karenina Failin Saurmauli Sitorus, Reifan Banjarnahor, Felix Markus Gultom, Nani Boruhutapea, Anna Yohanna Sianipar, Pendeta DP Pancaitan, Dr. Andus GP Manihuruk, Togap Hutapea, DJ Situmorang, Nyonya Dr. Andus M. Pardede Kartini Borunai Borhu, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N. Borusimajuntak, Sintua Insinyur MH Sihombing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Borusirait, Nyonya Imelda Tambunan Borusitorus, dan mungkin yang tidak tertulis di dalam warta jemaat kami, yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama-nama mereka Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka melalui pengharapan mereka kepada Tuhan dengan segala usaha yang dilakukan oleh keluarga dan juga usaha yang dilakukan oleh si sakit tersebut, yaitu dengan semangat dan pengharapan kepada Tuhan menjalani segala proses pengobatan yang sedang mereka jalankan pada saat ini, sehingga itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang telah kami terima dalam kehidupan kami, dan kami juga berdoa untuk meneruskan perjalanan kehidupan kami satu minggu ini dalam segala apa yang kami rencanakan, yang akan kami kerjakan. Biarlah Tuhan kiranya menuntun kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan. Ambil
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.